Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan memulai kuliah perdana mata kuliah perancangan jaringan rantai pasok. Seperti biasa, pada awal perkuliahan, saya akan sampaikan pertama adalah capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, itu apa saja, dan juga referensi yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran mata kuliah perancangan jaringan rantai pasok. Untuk capaian pembelajaran yang pertama adalah kita harapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar perancangan jaringan rantai pasok. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami rantai pasok 2 eselon dengan mempertimbangkan biaya. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu memahami pengembangan model multi-eselon dan juga multi-produk. Yang terakhir adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami aplikasi hasil dari model jaringan rantai pasok dalam dunia industri. Sedangkan untuk pustaka yang kami gunakan, untuk pustaka utamanya adalah menggunakan bukunya Watson, Louis, dan Cacciopi dan Jaya Raman, yaitu dengan judul Supply Chain Network Design. Kemudian untuk literatur atau pustaka pendukungnya adalah menggunakan bukunya Daskin, yaitu Network and Discrete Location, dan juga bukunya Sarker Newton, yaitu Optimization Modeling, A Practical Introduction. Yang terakhir tentunya adalah diambilkan dari beberapa artikel penelitian atau artikel ilmiah dengan tema Facility Location dan juga tema-tema Supply Chain Network Design. Perkuliahan ini akan diberikan atau disampaikan dalam 16 pertemuan, di mana nantinya tentunya ada evaluasi di tengah semester dan di akhir semester, dan juga tugas atau proyek yang harus diselesaikan oleh mahasiswa. Baik, untuk materi yang pertama adalah sebagai pengantar dari mata kuliah ini, saya akan sampaikan terkait dengan pengantar dari model dan teori lokasi. Ini sebagai dasar untuk memahami nantinya ataupun sebagai dasar untuk mempermudah Anda nanti memahami terkait dengan teori dan model-model yang dikembangkan dalam kasus-kasus perancangan jaringan rantai pasok. Oke. Terkait dengan teori lokasi, karena ini kita bicara adalah nanti lokasi dari apa? Tentunya lokasi dari fasilitas, gitu ya. Dalam bahasan mata kuliah ini kita bahasi lokasi di sini adalah lokasi dalam bentuk fisik. Apakah ada lokasi yang tidak fisik? Nanti ada juga jaringan, perancangan jaringan tetapi bukan rantai pasok, tapi perancangan jaringan dalam internet, gitu ya, ataupun jaringan lokal, gitu ya, jaringan area lokal, LAN. Dan jaringan-jaringan lain yang terkait dengan information technology ataupun internet. Nah, di sini bahasan kita adalah fokus pada jaringan rantai pasok, di mana biasanya lebih cenderung nanti kalau kita bicara terkait dengan teori lokasi, selalu kita bicara adalah teori lokasi dari fasilitas yang ada di supply chain. Ya, kalau kita bicara fasilitas, gitu ya, tentunya bentuk dari fasilitas itu kita bisa analogikan sebagai properti, gitu ya. Nah, kita bisa tanyakan kepada diri kita sendiri, gitu ya. Kalau kita ingin membeli sebuah properti, baik itu misalkan rumah, gitu ya, toko, ruko, ataupun bahkan untuk yang properti komersial, gitu ya, seperti juga ruko, kantor, gitu. Terus kemudian gudang, pabrik, dan lain sebagainya. Ada 3 hal yang penting, yang paling penting biasanya diutamakan.
Ya, sebelum membeli itu biasanya pembeli akan berpikir harus ada 3 hal ini terpenuhi semua. Jika 3 hal ini tidak terpenuhi, maka istilahnya kurang afdol gitu ya dalam pemilihan lokasi properti tersebut, ataupun kurang pas ataupun kurang bagus gitu ya kalau tanpa mempertimbangkan 3 hal tersebut. Yang pertama adalah tentunya lokasi. Yang dipentingkan pertama lokasi. Nah, karena kita bicara apa? Lokasi dari fasilitas. Yang kedua adalah lokasi. Karena memang kita bicara lokasi dari fasilitas dalam rantai pasok. Yang terakhir adalah lokasi juga. Berarti sebenarnya 3 hal ini biasanya yang paling utama gitu ya, dipentingkan dalam pemilihan fasilitas ataupun properti. Nah, sehingga tidak salah pada saat kita berbicara perancangan jaringan rantai pasok, kita tentunya akan mengedepankan atau paling memprioritaskan adalah masalah lokasi. Sehingga bisa disimpulkan adalah sukses atau gagalnya gitu ya, dibangunnya suatu fasilitas, baik itu sektor publik ataupun private, sektor swasta, itu sangat bergantung pada lokasi dari fasilitas tersebut. Pada saat misalkan decision maker ataupun policy maker gitu ya, menentukan lokasi dari fasilitas tersebut, ya, itu akan membawa dampak besar untuk masa mendatang bagi sukses atau gagalnya atau tidak sukses atau tidak berjalannya fungsi dari lokasi tersebut. Oke, itu sebagai gambaran awal di mana memang pada saat perusahaan ataupun decision maker menentukan untuk membeli properti atau fasilitas gitu ya, hal yang paling dipentingkan adalah lokasi. Nah, cuman memang kemudian selain itu dikembangkan lagi gitu ya, ada beberapa hal lain yang harus dipertimbangkan. Contoh misalkan biayanya gitu ya, harga belinya, terus kemudian nanti kedekatan dengan misalkan akses jalan, kedekatan atau ketersediaan fasilitas, ketersediaan tenaga kerjanya, gitu ya. Kemudian kemudahan akses mencapai lokasi tersebut, kemudian misalkan kondisi perekonomian daerah ataupun negara setempat, bagaimana masalah pajaknya dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kemudian memang ada faktor-faktor tambahan lain yang kemudian gitu ya perlu dipertimbangkan untuk lebih memperkuat pemilihan lokasi dari fasilitas tersebut. Oke, berikutnya kalau kita bicara model lokasi gitu ya. Model lokasi itu didesain itu untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama adalah berapa banyak fasilitas yang akan dibangun gitu ya, ataupun yang dibuka, yang dioperasikan, berapa banyak. Pertanyaan kedua adalah di mana lokasi dari fasilitas tersebut atau ditempatkannya fasilitas tersebut. Karena apa? Beda fungsi bisa jadi beda penempatan juga. Ya. Contoh misalkan kita menempatkan pabrik. Pabrik tidak mungkin kemudian harus dibangun dekat dengan pemukiman. Tetapi pada saat kita menentukan lokasi toko, lah ini sebaiknya apa? Dibuka mendekati dengan pemukiman ataupun titik demand. Begitupun juga kembali yang pertanyaan pertama, berapa banyak? Lah ini nanti juga akan menentukan misalkan semakin besar, ini ada trade-off nantinya, gambarannya adalah mudahnya seperti ini. Semakin banyak dibuka, contoh misalkan kalau toko, gitu, toko retail, gitu, kan banyak contohnya ya toko retail sudah menjamur di mana-mana. Semakin banyak dibuka, memang apa? Tingkat layanannya kan semakin tinggi. Karena apa? Dan coverage, gitu ya, coverage demand-nya juga semakin tinggi. Tetapi di sisi yang lain apa? Biaya
gitu ya. Biaya yang dikeluarkan untuk membuka itu juga semakin besar. Makanya karena biaya itu semakin besar, biasanya untuk toko-toko retail modern, kemudian mereka menggunakan sistem franchise, di mana apa? Ada beberapa biaya yang dia bagi ke pihak lain, sehingga itu bisa untuk menurunkan biaya investasi awal. Tetapi sekali lagi, kalau kondisi misalkan terkait dengan tanpa melibatkan pihak lain, gitu ya, semakin banyak di satu sisi adalah service levelnya semakin tinggi, coveragenya juga semakin tinggi, tetapi di sisi yang lain adalah biaya pembukaan dan biaya operasionalnya juga semakin tinggi. Sehingga ini perlu nanti kita perlu mencari titik optimalnya, gitu ya, berapa banyak dan juga di mana ditempatkan. Nah, berikutnya adalah bicara berapa besar kapasitasnya. Bisa jadi kalau semakin banyak dibuka, mungkin kapasitasnya tidak perlu besar-besar dulu untuk tahap pertama, gitu kan. Tetapi nantinya pada saat kemudian demand semakin naik, kita juga harus pertimbangkan apa? Kemampuan untuk mengupgrade atau mengekspand dari kapasitasnya. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Bukan hanya sekedar untuk menentukan kapasitas itu saat ini, tetapi juga kemampuan untuk ditingkatkan kapasitasnya pada masa-masa mendatang. Karena apa? Pemilihan lokasi fasilitas itu tidak hanya digunakan untuk 1-2 bulan saja, atau 1-2 tahun saja. Anda buka toko, tidak mungkin kan ingin buka 1-2 bulan, bulan ketiga tutup. Sehingga di sini perlu dipertimbangkan juga masa mendatang yang cukup panjang. Anda buka toko ya paling tidak mungkin 10 tahun, bahkan kalau perlu 20 tahun. Nah, ini pada saat sekarang kemudian misalkan gitu ya, karena masih baru kan tidak perlu kapasitas toko yang besar-besar. Gitu ya. Misalkan cukup menjual gitu ya, hanya mungkin 10 jenis item gitu ya, jumlahnya misalkan tiap itemnya 10 box gitu ya. Tahun depan harusnya kan kalau misalkan dengan asumsi tidak ada saingan yang baru di sekitarnya, harusnya kan kemudian kapasitas itu bisa ditingkatkan. Karena apa? Tentunya jumlah penduduk di sekitar fasilitas itu juga akan bertambah kan tahun depan. Dan seterusnya. Lah ini perlu kemudian bukan hanya sekedar penentuan kapasitas itu masa ini, tetapi juga beberapa tahun mendatang, bahkan jangka panjang gitu ya, bisa 10, 20, 30 dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah ya, ini terkait dengan tiap titik demand itu nantinya kan harus dilayani oleh fasilitas yang sudah dibuka. Lah, demand-demand mana yang harus dilayani oleh kapasitas fasilitas yang baru tersebut, gitu ya. Titik-titik demand yang mana? Kalau sebelumnya sudah ada fasilitas, gitu ya, misalkan toko gitu ya, toko retail modern gitu. Di suatu kota ada satu. Kemudian untuk pengembangan kemudian dibuka lagi satu lagi. Lah berarti ada 2. Lah ini harus jelas nantinya. Yang pertama ini nantinya tentu akan bergeser kan. Gitu ya. Kalau dulu melayani 100% coverage, kemudian setelah dibuka baru gitu ya, karena demandnya sudah naik, mungkin kapasitas di sini sudah tidak mencukupi, harus dibuka toko baru. Berarti yang toko A tersebut dan toko B harus jelas gitu. Coveragenya untuk melayani titik demand yang mana, area yang mana. Yang B ini kemudian untuk melayani yang mana. Nah, ini adalah gambaran dari pertanyaan yang keempat. Oke. Nah, berikutnya adalah pada saat kita sudah paham, bisa menjawab keempat tadi, berikutnya adalah kita perlu mengetahui objektif gitu ya, dari tiap pemilihan atau penentuan lokasi suatu fasilitas. Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih bagus terkait dengan objektif ataupun tujuan gitu ya, dari pembukaan atau pembangunan fasilitas baru, itu kita bisa gunakan contoh berikut. Saya ambilkan contoh gitu ya.
yang terkait dengan penentuan lokasi unit ambulan. Bukan biasanya kalau unit ambulan kan berkaitan erat dengan UGD gitu ya, di suatu rumah sakit atau mungkin di poliklinik atau di puskesmas gitu ya. Itu kan ada ambulannya. Lah, kan bisa jadi gitu ya. Kita perlu gitu ya menentukan gitu ya titik-titik fasilitas kesehatan atau rumah sakit mana yang perlu memiliki armada ambulan dan berapa jumlahnya gitu ya. Lah, contoh ini untuk memberikan gambaran gitu ya. Nanti ada beberapa jenis tujuan yang prioritasnya itu berbeda-beda dengan tujuan yang lain. Yang pertama adalah terkait dengan pada saat penentuan lokasi unit ambulan tersebut, kita bisa membuat atau menyatakan tujuan yang pertama adalah untuk meminimasi jumlah ambulan yang dibutuhkan. Nah, di sini poinnya adalah meminimasi jumlah ambulan yang dibutuhkan sehingga semua titik demand dalam area yang kita cover gitu ya, itu bisa terlayani dalam sejumlah atau dalam rentang menit tertentu. Dan dilayani oleh siapa? Tentunya oleh unit ambulan terdekat. Gambarannya adalah seperti ini. Kalau mengacu pada ilmu kesehatan gitu ya, seseorang yang kemudian terjadi gagal jantung gitu ya, jantungnya anfal, pada saat jantung itu tidak berdetak, berarti jantung itu tidak memompa darah ke otak. Padahal otak itu butuh asupan darah dan oksigen, di mana darah itu kan mengandung atau mengikat oksigen. Lah, pada saat jantung itu berhenti berdetak sampai dibutuhkan berapa lama agar tidak terjadi otak ini kemudian karena kekurangan darah, kekurangan oksigen, kemudian otak itu rusak. Pada saat otak itu rusak, bisa jadi apa? Ya bisa terjadi kelumpuhan gitu ya. Pada saat otak terganggu, kelumpuhan, misalkan kalau otak kanan yang terganggu kan kelumpuhan di sisi tubuh kiri gitu ya, untuk gerak motoriknya akan terganggu. Dan kalau lebih lama lagi ya bisa lumpuh dua-duanya. Dan kalau lebih lama lagi ya bisa menyebabkan kerusakan otak permanen, berarti nggak bisa apa-apa, nggak bisa mikir, nggak bisa gerak. Kalau lebih panjang lagi ya bisa menyebabkan kematian. Nah, ini standarnya gitu ya, biasanya adalah sekitar 4-5 menit. Kita ambil 4 menit saja. Lah, ini kan kemudian kalau untuk yang kasus pertama, ini berapa jumlah ambulan yang dibutuhkan supaya apa? Semua titik demand itu bisa terlayani dalam waktu 4 menit. Oleh apa? Unit ambulan terdekatnya. Nah, ini jadi tantangan kan. Bagaimana? Berapa yang dibutuhkan? Gitu ya. Contoh misalkan saya contohkan se-Solo gitu ya. Se-Solo ternyata butuh misalkan 10 gitu ya. Ya, ini mungkin kalau 10 kurang ya. Ini contoh saja. 10 ambulan untuk mengcover seluruh wilayah Solo. Tempatnya di mana? Nah, misalkan di rumah sakit A, B, C, dan seterusnya. Nah, dari 10 ini diharapkan apa? Bisa mengcover seluruh kebutuhan akan ambulan di kota Solo. Nah, cuman di model ini nantinya akan apa? Model tersebut akan mencari jumlah ambulan minimal gitu ya. Setelah misalkan dijalankan model tersebut, kemudian terpilih 10. Nah, ini adalah kasus terkait dengan set covering model. Kasus yang kedua adalah untuk memaksimasi jumlah demand yang dapat terlayani atau dapat tercover dalam spesifik rentang waktu tertentu. Seperti tadi misalkan rentang waktunya untuk kasus yang sama ya, ambulan, rentang waktunya 4 menit gitu ya. Menggunakan sejumlah kendaraan tertentu.
Nah, kalau yang pertama itu jumlah kendaraannya dicari berapa minimalnya. Kalau yang kedua di sini kita mencoba-coba gitu ya. Kalau misalkan saya berikan hanya satu kendaraan saja atau satu ambulan saja, itu bisa mengcover berapa jumlah demand atau berapa persen dari demand total. Kalau 2 berapa persen, kalau 3 berapa persen, dan seterusnya. Nah, tinggal di sini adalah decision maker ingin memaksimalkannya berapa. Apakah harus 100%? Ya, kalau 100%, harus 100%, nanti kasusnya adalah mirip seperti set covering model. Tetapi kalau kemudian, tidak harus 100%, gitu ya. Misalkan kita punya target adalah 95%, ya berarti kita cari, gitu ya, untuk sampai 95% itu butuh berapa kendaraan. Ini adalah maksimum covering model. Yang ketiga adalah meminimasi maksimum respon time. Gitu ya. Respon time ini apa? Adalah waktu yang dibutuhkan, gitu ya. Waktu yang dibutuhkan dari ambulan terdekat menuju ke titik demand. Itu adalah maksimum respon time-nya. Nah, maksimum respon time ini apa? Karena tadi ada batasan, gitu ya, misalkan 4 menit, tetapi kan sebenarnya, gitu ya, sebelumnya adalah ke kasus ini, sebenarnya itu tadi kan 4 menit untuk kasus-kasus memang yang nanti cenderung ke arah gagal jantung gitu ya, sehingga jantung itu berhenti berdenyut. Nah, ini bisa menyebabkan kerusakan otak. Sekarang pertanyaannya adalah gitu ya, saya balik ke lebih awal lagi sebelum masuk ke yang ketiga. Pertanyaan berikutnya adalah apakah semua masyarakat yang membutuhkan ambulan itu keluhannya sama, yaitu terjadi gagal jantung? Kan bisa jadi tidak, gitu ya. Ada yang mungkin gagal jantung ya 4 menit, mungkin kalau misalkan yang lain gitu ya, contoh misalkan akibat kecelakaan mungkin bisa 10 menit, untuk kemudian kasus yang lain mungkin bisa lebih lama atau di antara 5-10 menit dan lain sebagainya. Nah, sehingga di sini karena tidak semua membutuhkan harus 4 menit, maka kemudian bisa menggunakan pendekatan yang ketiga ini, yaitu dengan menggunakan P-center problem. Gitu ya. Tapi di sini akan diupayakan, gitu ya, diupayakan respon time maksimalnya itu diminimasi. Loh, gambarannya seperti apa? Kita bisa taunya misalkan ini kan yang jantung 4 menit, contoh misalkan yang kecelakaan 10 menit, gitu ya. Ya, kita adalah coba untuk mencapai 10 menit tersebut, gitu ya. Loh, kenapa mencapai 10 menit? Karena apa? Dengan penentuan nanti titik lokasi demand tertentu, pada saat ada kejadian, gitu ya, ada permintaan, bisa jadi kan ada yang bisa terlayani 4 menit, gitu ya. Kalau yang penting, yang sangat penting tadi, gitu ya, yang butuh 4 menit, ya diambilkan yang jarak terdekat 4 menit. Tapi kalau kemudian ada yang hanya butuh 10 menit, ya diambilkan dari lokasi ambulan yang sekitar 10 menit respon time-nya. Kan seperti itu. Sehingga tidak harus kemudian semua kasus itu kemudian dilayani harus 4 menit. Nah, ini adalah yang P-center problem. Nah, berikutnya, sama dengan yang P-center problem, P-median juga gambarannya seperti itu. Tidak harus semuanya 4 menit. Gitu kan? Karena ada apa? Ada yang kasus tadi yang butuh cepat, ada yang butuh lama. Tetapi pendekatan yang berbeda di P-median problem itu adalah di sini dia meminimasi average respon time-nya saja. Sehingga memang kemudian ada yang lama, ada yang pendek, tetapi di sini diminimasi average respon time-nya berapa. Ya, bisa jadi karena tadi ada 4 sampai 10, nah mungkin cukup average respon time-nya diambil 6 atau 7 menit saja gitu ya. Untuk target minimalnya gitu. Dan ini pun untuk kasus yang P-center problem dan P-median problem di sini juga sama seperti yang di maximum covering problem,
P atau jumlah kendaraan tersebut sudah ditentukan oleh decision maker. Nah, contoh misalkan kalau yang maximum covering problem tadi P-nya itu bisa kita jalankan. Kalau di P center P median ini contohnya adalah misalkan ya Kota Solo saat ini hanya punya misalkan 5 unit ambulans. Lah bagaimana gitu kan? Apakah bisa meminimalkan maksimum respon time? Ya tentu bisa, tetapi yang paling minimal dari yang maksimal itu berapa? Gitu ya. Dengan 5 ini, apakah bisa mencapai target 5? Target tadi 10 menit. Kalau yang di P median apakah bisa mencapai target 6 menit? Nah ini yang kemudian hasilnya akan menjadi pertimbangan decision maker. Kalau ternyata sebenarnya targetnya 10 menit, ternyata hanya bisa 15 menit gitu ya, minimize maksimum respon time-nya lah. Sebaiknya ya jumlah P ini kendaraannya perlu ditambah. Demikian juga untuk kasus yang sama berlaku juga di P median problem. Oke, berikutnya adalah ini gambaran untuk tujuan dengan menggunakan contoh ambulans location gitu ya. Lokasi dari unit ambulansnya. Yang untuk berikutnya kan tidak semua kasus itu seperti ini, gitu ya. Untuk contoh yang kedua saya ambilkan adalah untuk penentuan landfill untuk membuang, gitu ya, sebagai tempat pembuangan akhir sampah. Nah, tentunya pada saat kita ngomong hazardous waste, gitu ya, karena ini sangat beracun, berbahaya. Tentunya kita menginginkan apa? Disposal sites-nya itu jauh dari apa? Pemukiman, gitu ya. Jauh dari area pemukiman. Sehingga di sini kita bisa kemudian apa? Berusaha untuk gitu ya, menempatkan landfill tersebut gitu ya. Di sejumlah titik P fasilitas tertentu yang dimana apa? Lokasi fasilitas tersebut, yaitu lokasi landfill ini, bisa memaksimasi jarak antara jarak populasi atau pemukiman dengan lokasi landfill tersebut. Nah, di sini ada population weighted, yaitu adalah ya titik populasi yang padat penduduk, gitu. Itu harus kemudian jaraknya lebih jauh lagi dibandingkan yang tidak begitu padat penduduk. Makanya kemudian di sini adalah tujuannya adalah maxi-sum model. Nah, ini berlaku untuk kasus penempatan gitu ya, lokasi-lokasi yang tidak diinginkan gitu ya, ataupun yang nantinya bisa mengganggu kesehatan, mengganggu keamanan. Lah itu bisa menggunakan maxi-sum model. Tetapi berikutnya pada kenyataannya adalah kita juga perlu gitu ya menyeimbangkan antara apa? Investasi kapital awal, biaya investasi awal dengan apa? Biaya operasionalnya gitu ya. Nah, sehingga pada saat kita ingin menyeimbangkan itu, kita bisa menggunakan apa? Meminimasi jumlah dari cost gitu ya, cost untuk membuka atau mendirikan lokasi tersebut dalam komponen biaya tetapnya gitu ya, dan dikurangi dengan apa? Biaya operasionalnya gitu. Nah, ini disebut nantinya kalau operasional cost ini adalah operasionalnya dan juga transportasi cost, yaitu dari misalkan fasilitas tersebut mengirim barang ke konsumen gitu ya. Itu adalah biaya terkait dengan biaya operasionalnya. Nah, kasus ini disebut yaitu fixed charge facility location problem. Nah, untuk bahasan di supply chain management nantinya akan banyak gitu ya, kita berbicara nantinya bukan set covering model gitu, tetapi lebih banyak kita berbicara misalkan yang pertama, yang untuk tujuan yang kedua yaitu maximum covering model, gitu ya. Dan juga bisa P center problem dan juga P median problem. Tapi memang cukup banyak yang maximum covering model. Karena apa? Akan tidak harus kemudian tercapai 100% gitu ya tingkat layanan. Kalau bisa memang 100%, tapi kalau tidak bisa kan yang mendekati itu gitu ya, dengan kemudian dicari gitu ya jumlah P yang optimal itu berapa gitu.
Nah, beda kalau kemudian misalkan perusahaan ingin merealokasi gitu ya, merealokasi layanan, bukan merealokasi lokasinya, layanan gitu ya. Misalkan kalau sebelumnya ini misal gudang A ini melayani konsumen 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kok kayaknya boros lah, ini direalokasi, mungkin cukup 1, 2, 3, 4, yang 5 dilayani oleh gudang yang lain gitu ya. Dan di sini perusahaan tidak ingin membuka gudang baru lah. Ini bisa kemudian perusahaan melakukan gitu ya modeling untuk membuat keputusan penentuan lokasi dengan menggunakan pendekatan P-center problem ataupun P-median problem. Nah, tetapi pada saat kemudian juga gitu ya mempertimbangkan tadi misalkan maksimal covering problem, mempertimbangkan juga biaya pembukaan dan operasional. Nah, ini nanti juga akan di-combine, selain mempertimbangkan maksimal covering problem juga akan mempertimbangkan fixed charge facility location problem. Nah, inilah ada 4 gitu ya, 4 tujuan dalam pemodelan facility location gitu ya, yang nanti akan juga dari ke-6 ini gitu ya, paling tidak tadi yang saya sebutkan yang sering adalah 4 gitu ya, itu sering dipakai dalam pemodelan untuk penentuan tujuan pemodelan dalam kasus-kasus perancangan jaringan rantai pasok. Nah, sebagai gambaran tadi gitu ya, contoh itu tolong Anda pahami betul karena ini merupakan dasar dari konsep gitu ya, konsep pemodelan perancangan jaringan rantai pasok. Nah, berikutnya adalah kita perlu mengetahui karakteristik dari facility location problem. Yang pertama adalah di facility location problem itu ada dikenal model lokasi planar, network, dan discrete. Planar ini maksudnya apa? Di sini demand itu bisa terjadi dimanapun juga gitu ya, di area yang kita tinjau, yang kita teliti, yang kita amati. Sehingga apa? Selain demand itu bisa menyebar dimanapun juga, fasilitas yang dibangun pun gitu ya, ini bisa juga dibuka dimanapun juga, meskipun gitu ya, ini ekstrimnya, meskipun di situ belum ada jaringan jalan. Gitu. Nanti jalannya dibangun belakangan. Gitu. Nah, untuk proyek-proyek yang sangat strategis, misalkan seperti pembukaan industrial park gitu ya, industrial park baru gitu, terus kemudian pembukaan mungkin pabrik-pabrik baru, kemudian untuk tambang-tambang dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini bisa saja kemudian pendekatannya adalah tidak perlu kemudian sudah harus ada jaringan jalannya, kan bisa ditempatkan dimanapun juga yang memang kalau tambang berarti yang memang mendekati sumber tambangnya gitu ya. Kalau misal kalau pabrik gitu ya, pabrik yang terkait dengan pengolahan hasil mineral dari tambang tersebut gitu ya, dan bisa dilokasikan dimanapun juga. Nanti kemudian baru akses jalan kan bisa dibuka gitu ya. Nah, ini gambaran planar seperti itu. Bisa ditempatkan dimanapun juga. Di seluruh area bidang dimanapun gitu ya. Kalau misalkan membuka satu, ya satu itu dimanapun juga gitu ya, tanpa melihat terkait dengan tadi ketersediaan fasilitas ataupun akses jalan seperti itu. Yang kedua adalah network. Network di sini permintaan dan jarak gitu ya, atau lintasan antara titik demand dan fasilitas ini diasumsikan hanya terjadi di dalam node dan juga link gitu ya, dan juga linknya gitu ya, jaringannya. Nah, sehingga di sini diasumsikan fasilitas dapat dialokasikan itu nanti hanya di node dan juga di sepanjang link dalam network tersebut. Nanti kita akan lihat contohnya di slide berikutnya. Kemudian berikutnya adalah discrete. Kalau discrete ini mengizinkan gitu ya, node itu antara node jarak antar node
itu bisa diukur secara lebih bebas gitu ya. Kalau network itu nanti biasanya tidak harus gitu, tapi biasanya menggunakan shortest path gitu ya, shortest distance. Lah kalau discrete bisa shortest distance, bisa juga misalkan mengikuti alur dari jalan, misalkan seperti itu. Tetapi di sini ada ketentuan, fasilitasnya ditentukan atau dilokasikan, ditempatkan pada apa? Kandidat-kandidat lokasinya itu sudah ditentukan. Ya, kalau planar itu belum ditentukan, sembarang gitu ya. Kalau discrete itu sudah ditentukan di titik ini saja gitu ya kandidatnya. Tidak bisa kemudian sembarangan. Itu adalah discrete gitu ya. Lah, kalau network itu juga sudah ditentukan lah. Ditentukannya itu bisa di titik tertentu atau di sepanjang link dalam network tersebut. Nah, contohnya adalah kalau berikutnya adalah kalau dihubungkan dengan yang ini tadi, planar, network, discrete. Nah, ini kalau kita bicara terkait dengan network, khusus network, kita bicara ini gitu ya. Ada masuk yang tree problem atau general graph problem. Yang tree ini adalah graph tanpa siklus, tanpa cyclics gitu ya. Nah, kalau yang tree ini selalu apa? Jumlah tree kalau memiliki n node, itu berarti linknya adalah pasti n-1. Nah, contohnya ini. Baik itu spanning tree ataupun two trees, gitu ya. Itu selalu kalau ada n node, gitu ya, jumlah linknya adalah n-1. Contoh di sini untuk spanning tree. Gitu ya. Kalau spanning tree bedanya dengan two tree, itu ini apa? Kalau spanning tree ini semua node ini tidak ada yang terputus, gitu ya. Kalau two tree ini ada yang terputus, gitu ya. Berarti ini membentuk dua pohon. Kalau ini satu pohon yang berbentuk spanning tree. Nah, kemudian di sini contoh misalkan ini kan ada 8 titik, gitu ya. 8 titik, tiap 2 titik digabung atau dihubungkan dengan satu link atau satu garis. Di sini ada berapa link? 1 2 3 4 5 6 7. Begitupun juga ini sama 1 2 3 4 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pada saat two tree itu bukan kemudian n-1 link. Karena apa? Ada yang terputus. Gitu ya. Selama kemudian ini semua tersambung, gitu ya. Tree sempurna, gitu ya. Ini kan tree sempurna. Kalau two tree ini kan berarti ada dua pohon. Berarti kalau dua pohon kita melihatnya satu-satu ya. Ini satu, ini satu. Nah, kalau yang pohon pertama, ini kan ada 3 node, berarti ada 2 ya, benar n-1 gitu ya. Kemudian ini ada 5 node, berarti garisnya ada 4, benar gitu ya, n-1. Berikutnya adalah general graph. Itu tidak hanya kemudian tidak hanya asalkan 2 titik itu sudah terhubung satu garis sudah selesai, tidak gitu ya. Ini contoh misalkan gitu ya. Contoh misalkan ini dan titik ini. Sebenarnya ini kan sudah terhubung dengan node lain, gitu ya. Tetapi kalau untuk general graph, ya bisa saja ini saya hubungkan ke sini, gitu ya. Nah, kan general graph, berarti bebas, gitu ya. Terus ini juga sudah terhubung di sini, saya hubungkan ke sini, boleh kalau general graph. Sehingga pada saat kita hubungkan terjadi apa? Yang namanya cyclic graph, seperti contoh di sini, gitu ya. Ini kalau yang general graph, kalau ini complete graph. Gitu. Berarti satu node kalau complete graph itu terhubung ke n-1 node yang lain, gitu ya. Terhubung sini, terhubung sini, terhubung sini, sini. Yang ini pun juga sama, gitu. Berarti satu titik itu pasti terhubung ke n-1 node yang lain secara sempurna. Sedangkan kalau general network itu tidak, ya general bisa sempurna, gitu ya. Complete bisa tidak. Tetapi berbeda dengan yang tadi, tree. Kalau tree adalah jumlah linknya pasti n-1. Kalau general network itu tidak n-1. Bisa lebih dari n jumlah linknya. Nah, kemudian karakteristik yang berikutnya terkait dengan penentuan jarak. Gitu ya. Nah, kalau di location problem itu pasti bersinggungan erat dengan masalah penentuan jarak. Ada 3 jarak di sini. Gitu ya. Yang pertama adalah Manhattan, kedua Euclidean, dan LP distance. Nah, yang pertama adalah Manhattan. Manhattan ini gitu ya, gambarannya adalah mengukur jaraknya seperti ini.
absolut dari X1 minus XY ditambah Y1 minus YJ. Ini adalah kalau misalkan gitu ya. Contohnya kita kalau bicara perancangan tata letak fasilitas gitu ya di dalam sebuah pabrik, itu untuk jarak satu fasilitas ke fasilitas lain itu tidak menggunakan Euclidean biasanya, karena jalurnya itu biasanya lurus atau berbentuk siku gitu ya, sehingga jaraknya dihitung menggunakan Manhattan gitu ya. Contoh misalkan ini titik A gitu ya, di sini B gitu ya, ngitungnya bukan tarik langsung garis lurus gini gitu ya, tetapi kan siku ke kanan dulu baru ke atas. Nah, itu adalah Manhattan. Sedangkan Euclidean ya tadi shortest distance gitu ya. Shortest distance. Nah, menggunakan persamaan seperti ini, akar kuadrat dari X1 min XI min XJ dikuadratkan ditambah YI minus YJ dikuadratkan. Itu adalah Euclidean. Kemudian LP distance ini adalah bentuk dari formulasi secara umum dari distance. Kalau pangkatnya 1, ini ya, pangkat 1, ini akan berbentuk Manhattan. Kalau pangkat 2 adalah Euclidean, gitu ya. Kalau pangkat 3 dan seterusnya, dan nanti berbentuk lain. Cuman, gitu ya, kalau pangkat misalkan di sini 3, berarti kecenderungan apa? Jaraknya bukan berbentuk lurus lagi, gitu ya. Nah, pasti akan membentuk sebuah mungkin curve, gitu ya, kurva dalam bentuk tertentu gitu ya. Semakin tinggi berarti kurvanya semakin banyak ini ya lekuannya seperti itu. Itu adalah LP distance. Oke, berikutnya karakteristik yang keempat adalah number of facility yang harus ditempatkan. Ada single facility, ada multi facility. Jelas gitu ya. Kalau single facility berarti hanya satu fasilitas untuk melayani semua demand. Kalau multi facility berarti ada lebih dari satu fasilitas untuk melayani semua demand. Nah, cuman dalam model facility location problem gitu ya. Di sini ada yang penentuan gitu ya, fasilitas terpilihnya itu ditentukan secara exogenous dan ada yang secara endogenous. Kalau exogenous itu maksudnya apa? Ditentukan oleh pihak di luar model, yaitu decision maker gitu ya. Nah, contoh kan P median itu sudah ditentukan. P median berarti apa? Jumlah lokasinya hanya dibatasi misalkan 5, dibatasi 10. Nah, ini kan ditentukan oleh pihak lain di luar model. Maksimum covering juga sama. Tadi kan bisa ditentukan P. P-nya bisa 1, 2 dan seterusnya gitu ya untuk melihat yang maksimum coveringnya. Tapi kalau P median, P center sudah ditentukan, ya perusahaan inginnya buka sejumlah P. Sudah. Nah, ada juga kemudian model yang penentuan jumlah fasilitas yang dibuka atau dioperasionalkan dengan endogenous, yaitu seperti apa tadi? Set covering problem, tadi ya seperti contoh di ambulan itu kan meminimasi jumlah ambulan. Nah, itu adalah set covering. Berarti nanti model akan mencari jumlah lokasi ambulan paling minimal yang bisa mengcover semua permintaan, semua demand itu berapa. Nah, ini dicari oleh model. Begitu juga dengan fixed charge facility location problem. Itu adalah endogenous. Kemudian berikutnya adalah lokasinya statis atau dynamic model gitu ya. Kalau statis di sini adalah inputan ataupun nanti variabel-variabel yang membentuk model itu tidak bergantung pada waktu gitu ya. Sehingga di sini gitu ya, contoh misalkan kalau demand 100 gitu ya, diasumsikan ya hanya single period gitu ya, 100. Nah, kalau kemudian digunakan untuk periode yang panjang, ya diasumsikan periode berikutnya adalah juga 100 gitu. Itu adalah statik. Oke. Nah, sehingga tidak bergantung pada waktu lah. Ini memang lebih tepat untuk yang penentuan adalah single period gitu ya, ataupun waktu tertentu saja, rentang waktu tertentu saja. Tidak bisa kemudian kita
tentukan untuk yang jangka panjang. Sedangkan kalau dinamik gitu ya, ini input dan outputnya itu bisa berbeda gitu ya, mengikuti perubahan waktu. Nah, seperti misalkan demand cost gitu ya. Nah, demandnya kan bisa berubah, misalkan bulan ini 100, bisa jadi bulan depan 200, bulan depannya lagi bisa lagi merosot misalkan jadi 150 dan seterusnya. Begitupun juga biaya. Biaya itu kan biasanya bisa naik, bisa turun. Apalagi biaya bahan bakar ya kan cenderung naik. Tapi kalau harga minyak dunia sedang turun, harga bahan bakarnya turun. Nah, ini adalah dinamik. Dan itu sehingga menghasilkan apa? Output, yaitu candidate facility yang terpilih itu pun juga bisa berubah-ubah. Kalau kemudian demandnya naik, bisa jadi apa? Candidate facility yang nanti akan terpilih juga akan naik kan. Tapi kalau demandnya turun, bisa juga nanti akan turun. Kalau naik ada yang dibuka baru. Kalau turun mungkin ada yang ditutup. Nah, sehingga di sini dijelaskan pula, in dynamic problem kita itu concern tidak hanya dengan pertanyaan di mana, gitu ya, ditempatkan lokasi, tetapi juga kapan gitu ya, membuka fasilitas baru atau menutup fasilitas yang sudah ada. Karena apa? Ya ini tadi ada perubahan demand, ada perubahan cost gitu ya. Nah, contoh misalkan demand naik gitu ya, cost-nya juga naik. Nah, sekarang jadi prioritas perusahaan saja gitu, lebih mementingkan cost atau demand. Ya, cost-nya terbatas, berarti kan harus ada kemudian batasan cost. Meskipun demand naik, bisa jadi apa? Tidak terjadi apa? Pembukaan fasilitas. Tapi kalau biaya operasionalnya naik, bisa jadi ada penutupan fasilitas karena menjadi beban perusahaan. Nah, itu pun juga berlaku juga seperti sekarang ini, gitu kan? Sekarang ini pada saat pandemi, gitu ya, kemudian kan demandnya dinamik ya. Pada saat pandemi kemudian tidak ada yang belanja. Karena apa? Kan ada pembatasan kegiatan masyarakat. Sehingga apa? Efeknya banyak toko-toko retail yang tutup, khususnya yang di mall. Karena apa? Untuk masuk mall dilarang gitu kan. Mulai dari 2020 sampai sekarang loh. 1 tahun dilarang masuk mall ya. Terus nggak ada pengunjung mall ya, dan demand turun drastis. Sehingga banyak gitu ya, kalau Anda lihat gitu di berita-berita nasional gitu ya, banyak toko-toko retail yang sebenarnya kelasnya sudah besar, misalkan Giant dan lain sebagainya, itu terpaksa tutup. Nah, ini adalah termasuk dynamic problem. Dia menutup di beberapa lokasi. Bahkan kalau kemudian sudah menutup beberapa lokasi-lokasi yang besar gitu ya, yang rame, tetap kemudian seperti saat ini PPKM dipanjang terus, ya bisa jadi juga akhirnya semuanya tutup. Tapi untuk saat ini kan untuk di beberapa kota yang tidak potensial gitu, itu mereka tutup. Nah, ini adalah ya, mereka menutup itu juga termasuk ini facility location problem gitu ya. Bukan hanya sekedar kemudian mereka hanya berpikir istilahnya misalkan dapat wangsit suruh nutup, tidak. Mereka akan melakukan kajian yang terkait dengan facility location problem juga. Oke, berikutnya adalah deterministic dan probabilistic model. Nah, input bisa jadi bersifat deterministic, certain, yaitu sudah diketahui di awal, ataupun probabilistic, terkait dengan kejadian masa mendatang itu tidak bisa diketahui. Kalau yang deterministik, kejadian masa mendatang diasumsikan diketahui di awal, gitu ya. Nah, untuk beberapa kasus, kalau misalkan kejadian mendatang itu tidak begitu banyak perubahan, ya, biasanya diasumsikan deterministik. Kalau tidak diketahui dengan pasti perubahannya, ya sebaiknya kita kaji dalam model probabilistik, gitu ya. Seperti juga misalkan demand itu kan tidak pasti gitu ya. Tetapi kalau misalkan secara agregat gitu ya, itu perubahannya tidak signifikan, kita mungkin bisa ambil deterministik. Tetapi kalau kasus seperti ini gitu ya, ada pandemi gitu ya, dan kemudian akan berefek gitu ya pada penurunan demand, penurunan daya beli dan lain sebagainya, lah ini memang kajiannya sebaiknya adalah probabilistik. Berikutnya adalah single dan juga multi produk. Kalau single produk ya memang yang dikaji hanya satu produk.
Kalau multi produk banyak produk. Single produk ini apakah ada gitu ya? Ya ada gitu ya. Contoh misalkan pabrik semen kan hanya menghasilkan semen gitu ya. Kemudian pabrik baja yang menghasilkan baja, ini kan single produk gitu ya. Pada saat menentukan di mana gitu ya lokasi pabriknya, distributornya gitu kan, mereka bicara single product. Kalau multi product ya seperti yang kalian ketahui, misalkan jaringan retail modern itu kan multiple product. Kemudian ada private and public sector problem. Nah, kalau private ini tentunya adalah untuk sektor swasta yang dimana biasanya target atau tujuannya adalah lebih ke arah apa? Komersial, sehingga biaya investasi dan benefit itu selalu diukur dalam monetary unit. Kalau membuka suatu cabang tertentu, mereka akan selalu berpikir investasi cost-nya, gitu ya, operasional cost-nya. Terus kemudian dibandingkan dengan benefit-nya, berarti di sini ada perhitungan, gitu ya, benefit cost. Gitu. Makanya ada perhitungan yang namanya benefit cost ratio. Gitu. Nah ini adalah kalau bicara sektor private. Kalau sektor publik yang melayani publik, gitu ya, seperti misalkan sekolahan, gitu ya, terus kemudian pemadam kebakaran, rumah sakit, gitu ya. Ini bukan hanya sekedar masalah monetary cost saja yang dipertimbangkan, gitu ya. Ada banyak ukuran non monetary cost dan benefit yang harus dipertimbangkan. Tidak bisa kemudian wah ini secara hitungan biaya untung gitu ya dalam rupiah nggak menguntungkan, nggak usah buka sekolah gitu. Oh, tapi kalau tidak ada yang buka sekolah gitu ya, pemerintah tidak banyak membuka sekolah, nanti apa efeknya? Banyak yang tidak cerdas, tidak berpendidikan, literasinya rendah lah, juga repot juga kan lah. Ini kan benefitnya lebih tinggi, berarti apa? Benefitnya dan juga ukuran non monetary ini lebih tinggi dibandingkan monetarinya, ya tentunya pemilihan lokasinya atau pembukaan lokasi baru itu pertimbangannya akan berbeda dengan yang sektor private. Lah, sekolah juga kan ada yang private gitu ya. Lah, terus bagaimana? Ini masuk ke private atau ke public? Lah, ini juga masih masuk ke public karena apa? Mereka tetap gitu ya, tidak hanya mementingkan dari sektor monetary saja gitu ya. Ada sektor yang lain, cuman memang akan berbeda bobotnya antara sekolah yang dikelola oleh pemerintah, oleh negara dengan yang private gitu ya. Bobot non monetarinya bisa jadi dan sangat besar kemungkinan itu berbeda. Memang yang private akan lebih menonjolkan yang monetary cost dan monetary benefit, tetapi yang untuk dikelola pemerintah itu biasanya lebih menonjolkan yang non-monetary cost and benefit. Gitu. Oke, berikutnya adalah karakteristik yang ke-9 adalah single versus multiple objective model. Ya, kalau single berarti ya hanya satu tujuan, misalkan minimasi biaya. Nah, kalau misalkan minimasi biaya ini ada minimasi biaya investasi untuk buka fasilitas baru, ada minimasi biaya untuk operating cost, ada minimasi biaya untuk transportation cost. Apakah ini multiple objektif? Tidak. Ini tetap single objektif, yaitu minimasi cost, karena semuanya dihitung dalam satu satuan biaya yang sama, cost. Pada saat kemudian ada di satu sisi, gitu ya, minimasi cost, yang satu sisi adalah maksimasi profit, lah ini sudah multiple objektif. Atau bahkan sebenarnya dua-duanya sama-sama minimasi, yang satu minimasi cost, yang satu minimasi time, gitu ya, misalkan minimasi service time, lah ini juga multiple objektif. Nah, bagaimana pengelolaan multiple objektif ini penyelesaiannya nanti akan juga dibahas untuk tema gitu ya yang selanjutnya, tetapi gambaran mudahnya adalah multiple objektif paling mudah penyelesaiannya adalah apa? Semua dikonversi menjadi single objektif. Kalau ada tadi minimasi cost, minimasi biaya, bisa nggak yang minimasi biaya ini dikonversi menjadi cost?
gitu kan. Begitupun juga yang misalkan tadi minimasi cost, maksimasi profit. Maksimasi profit ini bisa nggak dikonversi ke maksimasi ini bisa dikonversi ke minimasi, bentuk lain dari perlawan lawannya profit itu apa? Berarti minimasi loss gitu ya. Nah, kan sama kalau minimasi loss itu kemungkinan nanti akan menjadi maksimasi profit. Kan gitu ya. Oke, sehingga di sini bisa diselesaikan lebih mudah kan menjadi single objektif meskipun awalnya adalah kasusnya multi objektif. Nah, cara yang kedua yang lain dibiarkan tetap multi objektif tetapi apa? Yang diminimalkan adalah minimasi deviasi dari target. Itu juga bisa. Nanti Anda belajar terkait dengan goal programming. Oke, itu terkait dengan karakteristik yang ke-9. Yang ke-10 adalah elastic versus inelastic demand. Kalau inelastic itu tidak bergantung pada level of service. Kalau elastic bergantung pada level of service. Gambarnya adalah seperti ini. Contoh misalkan terkait dengan tadi, gitu ya, fasilitas kesehatan. Gitu ya. Kalau Anda sedang sakit, gitu ya, Anda sedang sakit, kemudian dokter yang terkenal, gitu ya, yang sangat terkenal, misalkan Anda tinggal di misalkan di Karanganyar, gitu ya, dokter yang terkenal, gitu ya, yang bisa menyembuhkan penyakit adanya ataupun yang fasilitasnya lengkap adanya hanya di Solo. Yang di tempat Anda puskesmasnya dokternya kurang bagus, fasilitasnya kurang lengkap. Nah, mau tidak mau, gitu ya, Anda akan meskipun keluar biaya berapapun juga akan menuju ke Solo untuk mendapatkan fasilitas dan dokter yang bagus. Nah, di sini kan terjadi apa? Inelastic, gitu ya. Inelastic. Meskipun gitu ya jaraknya jauh dan lain sebagainya, Anda tetap meskipun kemudian ada fasilitas terdekat, Anda tetap pilih yang jauh. Bahkan apalagi kalau tidak ada fasilitas yang terdekat. Nah, kebalikan dengan elastik, gitu ya. Ini tidak terkait dengan kesehatan tapi yang lain gitu. Contoh terkait dengan kebutuhan sehari-hari gitu. Lah, kalau misalkan gitu ya terkait dengan kebutuhan sehari-hari ada toko retail gitu ya di Solo. Tadi Anda di Karanganyar, toko retail dekat rumah Anda di Karanganyar. Ya, Anda pilih yang mana? Ya mending yang dekat Karanganyar karena apa? Level of service-nya yaitu karena apa? Jaraknya dekat gitu kan. Kalau tadi meskipun jauh ya Anda kejar gitu kan ya berarti independen gitu ya. Anda jauh kejar. Tapi kalau ini ngapain jauh-jauh di sini juga ada gitu ya. Produknya sama, paling-paling kalau harga beda-beda tipis lah di sana lebih murah misalkan hanya Rp500 daripada saya ngeluarin ongkos tambahan ke sana, ongkos transport, ya saya beli di sini. Nah, itu adalah elastik. Contoh yang lain adalah bukan terkait dengan level of service tapi terkait dengan harga barang gitu ya. Kalau inelastik itu harga barang dinaikkan berapapun juga, demand itu tetap tinggi. Ya, terkait dengan misalkan kebutuhan berdasar. Contohnya apa? Oksigen. Nah, masa pandemi. Itu inelastic demand. Lah, memang butuh gitu ya. Lagi sakit, kena COVID gitu ya. Nafasnya terbatas, sesak sehingga butuh bantuan oksigen. Lah, harga berapapun juga dikejar untuk apa? Ya, untuk menolong gitu ya kondisi tersebut sehingga tidak kemudian semakin kondisinya mengkhawatirkan, semakin gawat kan gitu. Nah, itu adalah terkait dengan inelastik. Nah, kalau elastik itu adalah pada saat dinaikkan sedikit gitu ya, orang berpindah ke produk lain atau misalkan ke toko lain gitu ya. Itu adalah elastik. Nah, contoh misalkan gitu ya, kebutuhan sehari-hari Anda beli beras gitu ya. Biasanya Anda makannya adalah beras premium gitu ya. Kemudian pada misalkan nggak usah premium, yang misalkan merek tertentu gitu ya, tipe tertentu, Rojo Lili. Nah, harga 15.000. Tiba-tiba karena barangnya jarang, harganya naik 20.000 per kilo.
Anda kemudian lah budget saya 15 ya, mending pindah aja gitu ya ke yang lain gitu ya. Misalkan yang lain ada yang lebih murah gitu ya, beras super C super gitu ya. Ya sudah saya beli ini saja meskipun C super sebelumnya misalkan 13.000 naik 15.000 lah, budget saya 15.000 ya sudah berpindah lah. Itu adalah elastic demand gitu ya. Itu contoh yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah capacitated versus uncapacitated. Nah, di sini ada yang kemudian fasilitas itu diasumsikan tidak terbatas kapasitasnya, ada yang diasumsikan terbatas, memiliki kapasitas tertentu. Tetapi kebanyakan di real problem adalah ya capacitated facility, gitu ya. Hampir tidak ada yang uncapacitated, gitu. Kecuali untuk kondisi-kondisi yang tertentu, seperti juga apa pada saat pandemi ini, meskipun bor di rumah sakit itu terbatas, bisa mungkin gitu ya. Kalau memang memungkinkan di-upgrade ya langsung di-upgrade secara cepat gitu ya. Lah ini bisa seolah-olah kan seperti uncapacitated, tapi hanya seolah-olah gitu ya. Nah, sehingga memang dalam real problemnya adalah banyak fasilitas itu adalah yang memiliki batasan kapasitas. Berikutnya adalah nearest facility versus general demand allocation model. Ini terkait erat dengan yang karakteristik yang sebelumnya. Gitu. Kalau nearest facility itu adalah berkaitan erat dengan yang uncapacitated. Karena apa? Karena kapasitasnya melimpah, gitu ya. Ya selama ada demand itu meningkat drastis pun gitu, pasti akan bisa dipenuhi oleh fasilitas terdekat. Berbeda kalau kemudian apa? Ada batasan, gitu ya. Nah, kalau sebelumnya contoh misalkan gitu ya, ada kapasitas misalkan tadi rumah sakit gitu ya, untuk IGD-nya 10 gitu. 10 itu terbatas kapasitas gitu. Di sini tidak terbatas gitu ya. Kemudian muncul yang butuh perawatan awalnya 10 ya, masuk 10 bisa dirawat. Tiba-tiba naik gitu ya karena ada varian delta naik 20 juga tetap bisa dilayani fasilitas terdekat tersebut, misalkan di situ rumah sakit A, 30 bisa terlayani. Nah, ini adalah nearest facility, bisa terlayani dengan fasilitas yang terdekat. Tapi kondisinya kalau kemudian ada batasan 10, pada saat 10 masih bisa masuk. Kalau 20, berarti yang hanya bisa masuk 10 yang lain harus dilayani oleh fasilitas terdekat nomor 2 gitu kan ya. Yang lain berarti apa? Lebih jauh lagi gitu ya. Fasilitas yang lebih jauh dibandingkan yang A, misalkan fasilitas B. Nah, ini kapasitasnya juga 10, 20 masih bisa terlayani. Kalau 30 berarti yang layani lebih jauh lagi gitu ya, fasilitas C dan seterusnya. Lah itu adalah yang general demand allocation model. Berikutnya adalah karakteristik hierarchical dan single level model. Kalau single ya single tanpa hierarki. Maksudnya apa? Ya contoh kalau misalkan kebutuhan sehari-hari Anda ingin beli mie instan, sabun gitu ya, odol, itu langsung menuju ke supermarket, ke toko retail gitu ya, ke minimarket. Nah ini hanya single level. Tidak perlu kemudian setelah di sana terpenuhi, kemudian Anda harus melanjutkan gitu ya pembelanjaan Anda ke misalkan toko lain yang lebih besar gitu ya, ke supermarket. Tadi kan minimarket ke supermarket kan tidak seperti itu. Berbeda dengan kasus yang hierarchical. Contohnya adalah apa? Layanan kesehatan. Saat ini dengan skema BPJS gitu ya, pada saat Anda sakit nggak bisa kemudian ke rumah sakit, misalkan ke rumah sakit Dr. Muwardi. Bisanya adalah ke vaskes tingkat pertama dulu gitu ya, ke dokter ataupun ke puskesmas. Setelah dicek kemudian, oh ini cukup berat, cukup kompleks, butuh penanganan dokter yang lebih ahli, dokter spesialis, kemudian dirujuk ke rumah sakit berikutnya. Juga tidak bisa langsung ke Muwardi. Biasanya dirujuk ke yang tipe D atau tipe C. Di sana tidak bisa menangani ke tipe B atau tipe A. Dan seperti itu. Itu adalah hierarchical. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah karakteristik desirable dan undesirable facility. Kalau desirable ya inginnya dekat gitu ya. Dekat dengan apa titik demandnya? Contohnya adalah sekolah. Nah, sekolah itu buka sekolah kan biasanya inginnya dekat dengan pemukiman gitu ya.
tempat-tempat padat penduduk, kan seperti itu. Tidak kemudian bukanya di tengah hutan gitu ya. Nah, kecuali untuk beberapa kasus tertentu gitu ya. Memang yang butuh kemudian pemondokan khusus, butuh kondisi yang kondusif, makanya kemudian dipilih misalkan pondok gitu ya, pondok pesantren ataupun sekolah-sekolah keagamaan di misal Karangpandan, Tawangmangu. Nah, ini adalah kasus yang berbeda gitu ya. Sedikit berbeda. Itu pun kemudian karena terkenal demandnya dari luar daerah tersebut juga masih banyak gitu ya. Nah, tapi untuk kasus yang umum gitu kan, sekolah, rumah sakit itu biasanya dibangun dekat dengan pemukiman karena memang fasilitas tersebut diinginkan oleh masyarakat, oleh titik-titik demand tersebut. Kemudian kalau yang tidak diinginkan ya inginnya sejauh-jauh mungkin gitu ya, seperti tadi gitu ya, misalkan landfill untuk pembuangan sampah, nah, harusnya sejauh mungkin dari perumahan atau pemukiman gitu ya. Terus kemudian untuk tempat-tempat pembakaran sampah ataupun kremasi, terus kemudian penjara, ya orang kan inginnya jauh gitu ya. Kecuali kalau di Solo kan penjaranya di tengah kota gitu ya. Nah, itu tetapi untungnya di situ ya sebenarnya juga banyak ya pemukiman penduduk dekat situ. Tapi lebih banyak kan perkantoran gitu ya, hotel dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya yang lebih pas itu adalah penjara ya jauh gitu ya dari pemukiman, dari perkantoran dan lain sebagainya. Nah, ini adalah karakteristik yang perlu Anda pahami di facility location problem. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pokok bahasan yang pertama, yaitu pengantar dari perancangan jaringan rantai pasok. Khususnya di sini fokus saya membahas terkait dengan facility location problem. Semoga penjelasan saya bisa Anda pahami dan saya harapkan Anda bisa mengulang-ulang penjelasan saya ini sehingga itu bisa menambah pemahaman Anda sebelum kemudian nanti gitu ya menginjak ke materi yang baru, karena di pengantar ini adalah sebagai dasar untuk pemahaman Anda terkait dengan mata kuliah perancangan jaringan rantai pasok. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.